Suatu hari, sewaktu istirahat aku berjalan ke kantin mau beli minum. Tiba-tiba Bu Nil keluar dari kantor dan menabrakku. Aku Roy, ketika kuliah aku suka banget sama satu orang dosenku. Orangnya cantik, sebut saja namanya Bu Nila. Suatu hari sewaktu istirahat aku berjalan ke kantin mau beli minum. Tiba-tiba Bu Nila keluar kantor dan menabrakku. Maaf Roy, aku tadi nggak sengaja ucapnya. Ya Bu, nggak apa-apa kok. Tadi Roy jalan juga nggak lihat-lihat kok Bu, suhutnya. Sebagai permintaan maafku, aku khawatir kamu di kantin deh ya, lanjut Bu Nila dengan senyum manisnya. Aku pun tentu saja tidak menolak ajakannya itu, karena itu adalah satu kesempatan langka dari ibu dosen idamanku itu. Di kantin itu kami ngobrol ringan saja selama waktu istirahat. Waktu aku mau kembali ke ruangan belajar, dia berbisik, "Roy, kamu sudah punya pacar apa belum?" Aku pun hanya senyum-senyum saja, nggak komentar apa-apa. "Kapan-kapan kita ngobrol di rumah ibu yuk," lanjutnya. Wah, to the point banget nih Bu Nila, batinku bersorak dalam hati. "Nanti ada yang marah enggak ya Bu?" tanyaku. "Siapa yang marah Roy? Oh, jangan-jangan beneran ya kamu sudah punya pacar?" ucap Bu Nila mengerenyitnya keningnya. "Belum Bu, mana laku saya ini," sahutku dengan tersenyum. "Lah terus siapa yang akan marah?" tanya Bu Nila penasaran. "Pacarnya Bu Nila dong," suhutku cepat. "Roy, kamu kan tahu ibu ini sudah lama hidup sendiri dan ibu belum ada pacar kok." "Ya kalau begitu saya mau Bu, hehehe," sahutku dengan sorak-sorai di dalam hatiku. Sabtu menjelang sore akhirnya aku pergi berkunjung ke rumahnya. Ketika aku sampai di rumahnya, Bu Nila baru mandi rupanya. Cukup lama aku tekan bel di pintu pagarnya. Akhirnya aku dibukain pintu juga olehnya. "Lama ya nunggunya, maaf ibu lagi mandi barusan. Ayo masuk Roy," ucap dengan senyum manisnya. Entah kenapa ya aku kok begitu suka pada ibu dosenku yang satu ini. Sebenarnya dia itu seorang janda tanpa keturunan. Suaminya setahuku itu bekerja jadi pelaut, tetapi selama 3 tahun tidak ada kabar. Hilang musnah setahuku. Dan aku penasaran, begitu suka dan penasaran dengan ibu Nila ini. Sepertinya seorang wanita yang umurnya itu di atas kita lebih menjanjikan, lebih sabar dan tentunya lebih berpengalaman. Kemudian Bu Nila pun mempersilahkan aku untuk masuk. "Maaf ya Roy, rumahku berantakan selorohnya." "Kok sepi banget rumahnya Bu?" tanyaku berbasi-basi. "Aku ngontrak rumah di sini sendirian Roy," sahutnya. "Oh, kirain sama orang tua ibu atau sama saudara," jawabku. Mendengar jawabanku itu, Bu Nila hanya tersenyum serta menuntunku. Selanjutnya kami berdua pun ngobrol-ngobrol saja soal mata kuliah awalnya. Nggak kerasa waktu berjalan terus. Dan tahu-tahu sudah deket waktu maghrib. "Sudah lapar belum Roy?" tanya Bu Nila. "Hehe, lumayan sih Bu," sahutku. "Kamu tunggu di sini sebentar ya, ibu mau beli makan dulu ke warteg," ucap Bu Nila seraya berdiri untuk pergi ke warteg. "Oh iya Bu, maaf loh saya jadi ngerepotin ibu nih," ucapku berbasa-basi. "Enggak apa-apa Roy, santai saja," sahutnya seraya tersenyum. Sewaktu Bu Nila pergi untuk membeli makanan itu, aku iseng-iseng melihat-lihat koleksi rumah kontrakannya itu sampai ke belakang. Pintu kamarnya tampak terbuka, aku pun nekat melongo ke dalam. Kulihat banyak buku-buku koleksi di meja kamarnya. Ternyata ada juga beberapa novel romantis di atas kasurnya itu. Lalu aku melihat-lihat novel-novel itu. Ternyata Bu Nila mempunyai hobi yang seperti ini. Gumamku dalam hati seraya tersenyum-senyum sendiri. Di saat aku tengah asik dengan novel-novel itu, tiba-tiba saja aku mendengar suaranya dari belakangku. "Ngapain kamu di kamar Roy? Ayo kita makan dulu, nanti keburu dingin nasinya. Malah nggak enak," ucapnya. Aku kaget banget pada saat itu. Akan tetapi kelihatannya Bu Nila tidak marah atas apa yang aku lakukan itu. Kemudian aku pun menaruh novel itu di atas tempat tidurnya dan segera keluar dengan berkata tergagap-gagap karena grogi. Malu dan deg-degan. "Maaf ya Bu, Roy sudah tidak sopan masuk ke kamar ibu." "Iya nggak apa-apa, kamarku masih berantakan. Sekarang kita makan saja yuk," ujarnya sambil tersenyum. Selanjutnya kami pun makan bersama.
Koleksi novelnya banyak ya Bu, ucapku membuka obrolan. Ya buat iseng-iseng kalau tidak bisa tidur, sahutnya. Kok novelnya yang romantis begitu Bu? Tanyaku penasaran. Yang begitu gimana maksudnya Roy? Tanya Bu Nila dengan tersenyum penuh misteri. Ya yang begitu itu, hehehe, sahutku dengan malu-malu. Hehe, itu ibu dapat dikasih teman ibu, sahut Bu Nila. Kamu mau membacanya lagi ya Roy? Yuk kita ke kamarku saja, ajaknya. Aku pun tidak menolak ajakannya itu. Aku pun segera ikut ke kamarnya dan aku ambil novel yang aku baca tadi itu, yang berada di atas tempat tidurnya. Kamu suka ya Roy? Bisiknya. Jujur saja aku terbawa suasana juga pada saat membaca novel itu. Tiba-tiba saja Bu Nila sudah berusaha untuk membuatku semakin terbawa suasana yang romantis di kamar itu. Mendapatkan hal yang memang sudah aku harapkan sejak lama itu, aku pun tidak menyia-nyiakannya. Aku pun menyambutnya dengan memberikan respon yang positif pada ibu dosenku yang cantik itu. Hidung kami bersentuhan dengan lembut, mata terpejam untuk bisa menghayatinya. Beberapa saat kemudian Bu Nila bergerak semakin jauh, aku pun tentu saja tidak mau diam begitu saja. Sehingga pada saat itu aku dan Bu Nila saling membalas untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan satu dengan lainnya. Bu Nila panggil pelan. Ya sayang, ada apa? Sahutnya berbisik. Aku sepertinya sudah ingin banget Bu, jawabku. Akhirnya Bu Nila yang mengerti dengan apa yang aku maksud itu pun segera saja mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga saat itulah aku bisa menyaksikan keindahan yang selama ini hanya bisa aku hayalkan itu. Setelah itu Bu Nila segera naik ke tempat tidurnya itu. Aku memandanginya sambil tersenyum. Bu Nila pun tanpa malu-malu memberikan pemandangan yang lebih indah lagi, sehingga aku pun jadi tak sabar lagi. Dengan sedikit terburu-buru aku pun segera mempersiapkan diriku dan menyusulnya naik ke tempat tidur itu. Selanjutnya aku pun mulai merayap seperti Bu Nila juga sudah tidak sabar ingin segera aku sempurnakan. Hal itu terlihat dari gerakan Bu Nila yang membuka pintu surga dunia seluas-luasnya untuk aku. Dengan perlahan dan penuh perasaan aku pun segera saja memasuki pintu yang telah disediakan oleh Bu Nila itu. Karena kecapaian dalam pendakian itu, kami tidur 2 jam lamanya. Kemudian kami berdua mandi bersama. Di dalam kamar mandi itu kembali lagi muncul keinginan kami berdua untuk mengulanginya sekali lagi. Bu, sungguh ini sangat luar biasa deh. Roy sampai letih gini rasanya, bisikku ketika aku dan Bu Nila mendapatkannya kembali. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu, ibu mau cari makan dulu ya, ucapnya seraya meninggalkan aku sendirian di rumah itu. Aku terbaring di tempat tidurnya itu sampai akhirnya aku pun tertidur lagi. Setelah Bu Nila pulang, dia pun membangunkanku dan mengajakku untuk makan nasi padang yang sudah dibelinya. Roy, sayang, malam ini kita tidur di sini saja ya, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Bu, Roy juga ngekos kok, sahutku. Ibu masih ingin minta lagi dari kamu. Kan kamu tahu sendiri berapa tahun ibu tidak mendapatkannya, ucapnya dengan tersenyum penuh harap. Kamu mau kan memberikannya lagi? Lanjutnya sambil membelai pipiku dengan penuh rasa cinta dan sayangnya. Aku pun hanya mengangguk dan tersenyum sebagai tanda kalau aku bersedia. Habis makan dan istirahat sejenak, Bu Nila langsung menuntunku dengan pelan ke kamarnya. Kami malam itu benar-benar bagaikan pasangan pengantin baru saja. Sejak hari itu aku dan Bu Nila pun resmi jadi sepasang kekasih. Bu Nila sangat mencintaiku, begitupun sebaliknya. Akhirnya setelah aku lulus kuliah, aku pun mengajak Bu Nila menikah untuk menghindari dosa yang semakin menumpuk. Akhirnya aku dan Bu Nila hidup berbahagia, apalagi setelah kami dikaruniai 2 buah hati kami yang lucu-lucu. Demikianlah kisah dengan Bu Nila, ibu dosenku yang cantik, menarik, dan penuh semangat itu. Pengalaman yang aku bagikan ini adalah sebagai bukti kalau menikahi wanita yang lebih tua itu tidak ada ruginya. Nah, terima kasih guys.